Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa jumpa Anda lagi di kesempatan ini. Saudara sekalian, sikap jujur dalam kehidupan ini penting kita miliki. Kita bisa menghindari bersifat zalim pada orang lain dengan telah mengambil hak orang lain yang bukan milik kita. Kejujuran itu kadang dibalas tunai di dunia dan terkadang dibalas nanti di akhirat. Nah, di video kali ini saya akan memberikan kisah hikmah kejujuran yang dibalas kontan di dunia. Diceritakan di Damaskus ada sebuah masjid besar namanya Masjid Jami' At-Taubah. Dia adalah sebuah masjid yang penuh keberkahan. Di dalamnya ada ketenangan dan keindahan. Sejak 70 tahun, di masjid itu ada seorang syekh pendidik atau murabbi yang alim dan mengamalkan ilmunya. Namanya adalah Syekh Salim Al-Masuti. Dia sangat fakir sehingga menjadi contoh dalam kefakirannya, dalam menahan diri dari meminta, dalam kemuliaan jiwanya, dan dalam berkhidmat untuk kepentingan orang lain. Saat itu ada pemuda yang tinggal di sebuah kamar dalam masjid. Sudah 2 hari berlalu tanpa ada makanan yang dapat dimakannya. Dia tidak punya makanan ataupun uang untuk membeli makanan. Saat datang hari ketiga, dia merasa bahwa dia akan mati. Lalu dia berpikir tentang apa yang akan dilakukannya. Menurutnya, saat ini dia telah sampai pada kondisi terpaksa yang membolehkannya memakan bangkai atau mencuri, sekedar untuk bisa menegakkan tulang punggungnya. Itulah pendapatnya dalam kondisi semacam ini. Masjid tempat dia tinggal itu, atapnya bersambung dengan atap beberapa rumah yang ada di sampingnya. Hal ini memungkinkan orang pindah dari rumah pertama sampai rumah terakhir dengan berjalan di atas atap rumah-rumah tersebut. Maka dia pun naik ke atas atap masjid dan dari situ dia pindah ke rumah sebelah. Di situ dia melihat para wanita. Maka dia memalingkan pandangannya dan menjauh dari rumah itu. Lalu dia lihat rumah yang sebelahnya lagi. Keadaannya sedang sepi dan dia mencium ada bau masakan berasal dari rumah itu. Rasa laparnya bangkit, seolah-olah bau masakan tersebut magnet yang menarik. Rumah-rumah di masa itu banyak dibangun dengan 1 lantai. Maka dia melompat dari atap ke dalam serambi. Dalam sekejap dia sudah ada di dalam rumah dan dengan cepat dia masuk ke dapur lalu mengangkat tutup panci yang ada di situ. Dilihatnya sebuah terong besar dan telah dimasak. Lalu dia ambil satu. Karena rasa laparnya, dia tidak lagi merasakan panasnya. Digigitnya terong yang ada di tangannya dan saat dia mengunyah dan tidak menelannya, dia ingat dan timbul lagi kesadaran beragamanya. Langsung dia berkata, "A'udzubillah, aku adalah penuntut ilmu dan tinggal di masjid. Pantaskah aku masuk ke rumah orang dan mencuri barang yang ada di dalamnya?" Dia merasa bahwa ini adalah kesalahan besar. Lalu dia menyesal dan beristighfar kepada Allah. Kemudian mengembalikan lagi terong yang ada di tangannya. Akhirnya dia pulang kembali ke tempatnya semula. Lalu dia masuk ke dalam masjid dan duduk mendengarkan syekh yang saat itu sedang mengajar. Karena terlalu lapar, dia hampir tidak bisa memahami apa yang dia dengar. Ketika majelis itu selesai dan orang-orang sudah pulang, datanglah seorang perempuan yang menutup tubuhnya dengan hijab. Saat itu memang tidak ada perempuan kecuali dia memakai hijab. Kemudian perempuan itu berbicara dengan syekh. Sang pemuda
tidak bisa mendengar apa yang sedang dibicarakannya. Akan tetapi, secara tiba-tiba Syekh itu melihat ke sekelilingnya. Tak tampak olehnya kecuali pemuda itu. Dipanggillah ia dan Syekh itu bertanya, "Apakah kamu sudah menikah?" Dijawablah oleh pemuda itu, "Belum." Syekh itu bertanya lagi, "Apakah kau ingin menikah?" Pemuda itu diam. Syekh mengulangi lagi pertanyaannya. Akhirnya pemuda itu angkat bicara, "Ya Syekh, demi Allah, aku tidak punya uang untuk membeli roti. Bagaimana aku akan menikah?" Syekh itu menjawab, "Wanita ini datang membawa kabar bahwa suaminya telah meninggal dan dia adalah orang asing di kota ini. Di sini, bahkan di dunia ini, dia tidak mempunyai siapa-siapa kecuali seorang paman yang sudah tua dan miskin," kata Syekh itu sambil menunjuk seorang lelaki yang duduk di pojokan. Syekh itu melanjutkan pembicaraannya. Dan wanita ini telah mewarisi rumah suaminya dan hasil penghidupannya. Sekarang dia ingin seorang laki-laki yang mau menikahinya agar dia tidak sendirian dan mungkin diganggu orang. "Maukah kau menikah dengannya?" Pemuda itu menjawab, "Ya." Kemudian Syekh bertanya kepada wanita itu, "Apakah engkau mau menerimanya sebagai suamimu?" Ia menjawab, "Ya." Maka Syekh itu memanggil pamannya dan mendatangkan 2 saksi, kemudian melangsungkan akad nikah dan membayarkan mahar untuk muridnya itu. Kemudian Syekh itu berkata, "Peganglah tangan istrimu." Lalu dipeganglah tangan istrinya dan sang istri membawanya ke rumahnya. Setelah keduanya masuk ke dalam rumah, sang istri membuka kain yang menutupi wajahnya. Tampaklah oleh pemuda itu bahwa dia adalah seorang wanita yang masih muda dan cantik. Rupanya pemuda itu sadar ternyata rumah itu adalah rumah yang tadi telah dimasuki. Sang istri bertanya, "Kau ingin makan?" "Ya," jawabnya. Lalu dia membuka tutup panci di dapurnya. Saat melihat buah terong di dalamnya, dia berkata, "Heran, siapa yang masuk ke rumah dan menggigit terong ini?" Pemuda itu menangis dan menceritakan kisahnya. Istrinya berkomentar, "Ini adalah buah dari sifat amanah. Kau jaga kehormatanmu dan kau tinggalkan terong yang haram itu. Lalu Allah berikan kepadamu rumah ini semuanya berikut pemiliknya dalam keadaan halal." Nah, dari kisah tersebut kita dapat mengambil pelajaran, barang siapa yang meninggalkan sesuatu ikhlas karena Allah, maka akan Allah ganti dengan yang lebih baik dari itu. Yang terkadang kontan langsung di dunia dan terkadang dibalasnya dengan sesuatu yang lebih baik nanti di akhirat. Semoga kisah ini bisa menginspirasi kita untuk berupaya bersikap jujur dalam segala hal. Walaupun di zaman akhir ini sangat banyak tantangannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.